Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan di Indonesia. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah menyinggung terkait undang-undang yang berlaku saat ini terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan di Indonesia. Apakah Anda dapat menyebutkan undang-undang mana yang saya maksud? Iya, tepat sekali. Saat ini, kebijakan pengelolaan tata kelola SDM pemerintah di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jenis, status, dan kedudukan ASN, fungsi, tugas, dan peran ASN, prinsip profesi, hak dan kewajiban ASN, serta kelembagaan terkait dengan tata kelola ASN di Indonesia. Baik, mari kita mulai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, terkait dengan jenis, status, dan kedudukan pegawai aparatur sipil negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada pasal 6 disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun status diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang dan melaksanakan tugas pemerintah. Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah, dan harus bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian kita akan membahas fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagai pelaksana kebijakan publik, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai pelayan publik, pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pegawai ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, maka
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip penyelenggaraan profesi ASN adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Pada bab 6, bagian 1, 2, dan 3, pasal 21, 22, dan 23, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. Adapun hak pegawai negeri sipil adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Merujuk pada pasal 23 Undang-Undang ASN, maka kewajiban pegawai ASN adalah sebagai berikut. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada keterangan tersebut, maka Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kemenpan RB, KASN, LAN, dan BKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki wewenang dalam perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan azas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Lembaga administrasi negara berwenang terkait dengan penelitian, pengkajian, kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan diklat ASN. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara memiliki wewenang dalam hal penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Materi pembelajaran tersebut memberikan pengetahuan kepada kita tentang aparatur sipil negara sampai dengan lembaga negara terkait dengan tata kelola SDM pemerintahan di Indonesia. Untuk mempelajari lebih lanjut, maka silakan membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 Junto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan tata kelola SDM pemerintahan di Indonesia. Thank you for watching. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.